Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah etika bisnis dari kelas 638C25. Sebelumnya perkenalkan nama saya Henda Febriza, ada teman saya Asami Rahayu, Hikari Etania, dan Sri Nurhayati. Presentasi kami hari ini adalah tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial di perusahaan, membangun keberlanjutan dan dampak positif. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan etika bisnis adalah suatu bentuk etika terapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip etis dan moral atau masalah-masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan organisasi bisnis secara keseluruhan. Etika bisnis juga merupakan perilaku pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Pada umumnya, etika bisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik kepada pengusaha dan bisnis yang dijalankan. Selain etika, terdapat juga tanggung jawab sosial perusahaan atau dapat disebut dengan istilah corporate social responsibility, yang dimana ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai yang baik terhadap image perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasar faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Pentingnya penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial di era modern. Peran etika bisnis di dunia modern sangatlah penting, dari evolusinya sebagai suatu disiplin ilmu yang berbeda hingga dampaknya terhadap masyarakat. Perusahaan dan konsumen sama-sama mendapatkan manfaat dari praktik bisnis yang etis. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, manfaat penerapan etika bisnis sudah jelas dan perusahaan yang memprioritaskan etika dan tanggung jawab akan berada pada posisi yang baik untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Konsumen, investor, dan mitra bisnis cenderung lebih suka berhubungan dengan perusahaan yang dianggap memiliki standar etika yang tinggi. Etika bisnis dalam perusahaan. Definisi etika bisnis. Etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis ya ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Pentingnya etika bisnis dalam menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan. Etika bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan menjalankan bisnis dengan prinsip etika yang baik, hal tersebut dapat membangun kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Kepercayaan yang kuat ini akan membantu perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan serta mendapatkan dukungan yang lebih luas. Pentingnya etika bisnis juga terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Saat perusahaan beroperasi dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya, perusahaan akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ketika bisnis yang baik akan yang merugikan lingkungan, mengelola risiko dengan lebih baik, dan membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, dan pemerintah. Studi kasus dampak negatif dari pelanggaran etika bisnis, yaitu bentuk pelanggaran etika periklanan studi kasus pada iklan televisi pompa air Shimizu. Iklan pompa air Shimizu yang vulgar dan tidak senonoh ini pernah ditayangkan di stasiun TV RCI pada bulan Juli tahun 2011. Iklan ini telah mendapatkan peringatan keras dari KPI melalui surat bernomor 563-KPI-08-2011. Surat ini ditujukan kepada RCTI selaku stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut untuk dapat segera menghentikan penayangannya. KPI mengingatkan, berdasarkan pasal 43 Pedoman Perilaku Penyiaran
dan pasal 58 standar program siaran KPI tahun 2012, maka ketentuan siaran iklan harus tunduk pada Etika Perwira Indonesia atau EPI. Pada ketentuan EPI huruf A poin 1.7 disebutkan bahwa iklan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang menjunjung norma kesopanan tidak selaras dengan visualisasi wanita yang menari dengan pakaian minim. Hal demikian dapat memberikan pengaruh buruk untuk terhadap khalayak, terutama anak dan remaja. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya Asami Rahayu. Kepada Asami dipersilahkan. Baik, terima kasih Henda. Di sini ada langkah-langkah untuk membangun budaya etika bisnis yang kuat. Yang pertama, menetapkan nilai dan prinsip etika yang jelas. Yang kedua, memastikan kepemimpinan yang konsisten. Ketiga, membuat kebijakan dan prosedur etika. Keempat, melakukan pelatihan dan pendidikan. Yang kelima, mendorong laporan dan pengungkapan pelanggaran. Yang keenam, melakukan audit dan pemantauan. Di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dapat diartikan sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi lingkungan dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan kesadaran dan komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Manfaat dari pelaksanaan CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Manfaat bagi perusahaan yang pertama meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, meningkatkan daya saing, yang kedua risiko dan meningkatkan keberlanjutan, yang keempat meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama peningkatan kualitas hidup, yang kedua penciptaan lapangan kerja, yang ketiga peningkatan akses dan kualitas layanan, keempat perlindungan lingkungan. Kegiatan CSR yang umum dilakukan perusahaan. Yang pertama program pendidikan, yang kedua program lingkungan, ketiga pemberdayaan ekonomi, keempat kesehatan dan kesejahteraan. Keterlibatan karyawan dalam program CSR. Yang pertama peningkatan motivasi dan keterikatan, ada pengembangan keterampilan dan peningkatan kepemimpinan, peningkatan pemahaman nilai perusahaan, dan peningkatan kepuasan kerja. Integrasi etika bisnis dan CSR dalam strategi perusahaan. Membangun strategi bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial bukan hanya merupakan tugas moral bagi pemilik bisnis, tetapi juga menjadi hal yang semakin penting bagi masyarakat dan konsumen saat ini. Bisnis yang bertanggung jawab sosial mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka dalam pengambilan keputusan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hikari Etani. Terima kasih, Sami. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara yang dapat dilakukan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, yaitu mempertimbangkan dampak lingkungan. Suatu bisnis harus mempertimbangkan dampak kegiatan mereka pada lingkungan dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua, menghargai tenaga kerja. Suatu bisnis harus mempertimbangkan tenaga kerja dengan memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, ada mendukung masyarakat lokal. Bisnis yang berkelanjutan harus berkontribusi pada masyarakat lokal dan mencari cara untuk memberikan manfaat bagi komunitas tempat mereka beroperasi.
Yang keempat, memperhatikan tanggung jawab sosial. Bisnis juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dalam mengambil keputusan bisnis. Karena hal ini dapat mencakup memperhatikan dampak sosial di keputusan, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang positif. Selanjutnya, memperhatikan keuangan dan kinerja bisnis. Bisnis yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keuangan dan kinerja bisnis mereka. Lalu yang terakhir ada berinovasi untuk keberlanjutan. Suatu bisnis dapat berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang ramah. Selanjutnya, Sri. Selanjutnya, mengintegrasikan etika bisnis dan CSR dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mengintegrasikan etika dalam pengambilan keputusan pimpinan dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan reputasinya dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman bagi karyawan dan pemangku kepentingan. Next, Sri. Berikut terdapat beberapa tips yang dapat membantu pemimpin mengintegrasikan etika dalam pengambilan keputusan mereka, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai dan prinsip etika yang relevan dengan bisnis. Kedua, mengidentifikasikan risiko etika dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, mengkonsultasikan dengan rekan bisnis dan ahli etika. Yang keempat, evaluasi konsekuensi jangka panjang dari keputusan. Dan yang terakhir, ada tingkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai dampak positif yang lebih besar. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR menawarkan segudang manfaat bagi pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini mempunyai kepentingan dalam upaya CSR perusahaan, baik sebagai peserta langsung atau sebagai entitas yang terkena dampak. Keterlibatan dan kolaborasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan ini sangat penting bagi keberhasilan. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan juga dapat membantu perusahaan dalam memahami lebih baik kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat merancang dan melaksanakan program CSR yang lebih relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Selanjutnya, menerapkan pengukuran dan pelaporan yang transparan mengenai etika bisnis dan CSR. Penerapan pengukuran dan pelaporan yang transparan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan langkah kunci bagi perusahaan dalam membangun kepercayaan dan mempertahankan reputasi yang baik. Dalam melakukan pengukuran, perusahaan dapat menggunakan metode evaluasi seperti indeks berkelanjutan, survei kepuasan pelanggan, dan audit internal. Melalui pengukuran yang cermat, perusahaan yang mengidentifikasi area-area di mana mereka telah berhasil dalam menerapkan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, serta area-area di mana ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Next, Sri. Selanjutnya ada studi kasus perusahaan sukses dalam etika bisnis dan CSR. Implementasi PT Unilever Indonesia Corporate Social Responsibility untuk berkembang bersama masyarakat. Yaitu menggalim dan memberdayakan masyarakat, kedua memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memadukan kekuatan para mitra, dan menjadikan katalisator bagi pembentukan kemitraan.
implementasi prinsip etika bisnis dan corporate social responsibility baik pada PT Unilever Indonesia, yaitu mengembangkan program yang terkait dengan usaha, kedua merumuskan model kegiatan atau program percontohan yang dapat diterapkan di daerah lain, yang ketiga bekerja dengan unsur-unsur masyarakat seperti LSM, lembaga, pemerintahan, peranata pendidikan, pelaku bisnis lain, dan membuat replikasi model di daerah-daerah lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Nurhayati. Terima kasih Nia. Di sini saya akan menjelaskan tantangan umum yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan etika bisnis dan CSR. Perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan etika bisnis yang efektif. Pertama, kepemimpinan yang beretika sangat penting untuk membangun budaya integritas di seluruh organisasi. Namun, perusahaan harus menghadapi tantangan dalam pengembangan pimpinan yang beretika dan memastikan bahwa mereka konsisten dalam menunjukkan perilaku yang etis. Diperlukan investasi dalam pengembangan kepemimpinan, keterampilan, pengambilan keputusan yang etis, dan pertanggungjawaban pemimpin terhadap tindakan mereka. Selanjutnya ada peluang untuk inovasi dan keunggulan kompetitif melalui bisnis yang bertanggung jawab dengan fokus terhadap etika bisnis dan CSR. Pertama, pengembangan produk berkelanjutan. Yang kedua, efisiensi energi dan sumber daya. Yang ketiga, reportasi dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, ada rekrutmen, retensi karyawan. Peranan pemerintah dalam regulasi dalam mendorong etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui regulasi dan pengaturan yang jelas dan efektif. Regulasi yang ada seperti Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Pemerintah juga dapat berperan sebagai pembuat regulasi atau undang-undang yang mengatur batasan dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis secara etis. Selain itu, pemerintah dapat berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. Kesimpulannya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan berkelanjutan bisnis, memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, menciptakan inovasi dan keunggulan bersaing, mempertahankan keberlanjutan bisnis jangka panjang, dan membangun reputasi baik perusahaan. Tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memperkuat etika bisnis dan corporate social responsibility meliputi dengan menerapkan prinsip etis sebagai dasar tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi praktik bisnis dan bertanggung jawab, dan meningkatkan reputasi dan berkelanjutan bisnis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.